Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakub, Elohei Am Haggadol, Elohei Am Kol Amin. Rachem, Rachem no Hashem, Elokeinu Rachem. Bekol Yisrael Embecha Rachem. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara berbahagia, alhamdulillah, haleluya, kita bisa bersama-sama di forum yang mulia ini untuk sharing satu dengan yang lain, membicarakan satu pribadi tapi dalam dua perspektif yang berbeda. Saya awali dulu dari pengantar saya berkaitan dengan pandangan Quran atau Islam berkaitan dengan siapa itu Jesus Christ, atau siapa itu Yesus Kristus, atau siapa itu Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran ada satu ayat, saya kutipkan satu ayat saja. Dalam surat As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6, itu dikatakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Shadaqallahu adzim. Saya terjemahkan potongan ayat yang paling depan saja. Itu dikatakan wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel. Apa perkataan Isa putra Maryam kepada Bani Israel? Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah bagi kalian semua. Berdasarkan ayat ini pandangan Quran, berdasarkan ayat ini, Jesus Christ atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah seorang rasul yang diutus untuk Bani Israel. Makanya beliau langsung mengatakan secara spontan kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah bagi kalian. Ayat ini merupakan salah satu bukti konkret bahwa dia seorang rasul dan tidak lebih dari seorang rasul. Apa buktinya? Ayat yang lain mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihhu Isa ibnu Maryam. Telah ingkarlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Ini Quran yang menyatakan begitu. Nah, teologi Quran ini memang khas. Artinya menerima pribadi yang diperdebatkan dalam konteks sejarah, yakni orang yang bernama Isa Al-Masih atau Jesus Christ itu, pandangan Quran teologinya agak unik sebagaimana yang saya katakan tadi. Apa keunikannya? Keunikannya adalah menerima pribadi yang bernama Isa itu sebagai rasul, tapi minus ketuhanannya. Sementara dalam teologi Yahudi, orang yang bernama Isa itu pernah hadir dalam sejarah, tapi ditolak kerasulannya dan sekaligus ditolak ketuhanannya. Sementara dalam agama Kristiani, pribadi yang sama itu
teologinya juga lebih khas lagi. Artinya apa? Menerima sebagai nabi dan juga sekaligus menerima sebagai Tuhan. Ini ada sesuatu perspektif tiga agama yang berbeda-beda. Saya tekankan lagi, kalau Yahudi itu menerima tokoh ini adalah tokoh sejarah, tetapi menolak kenabiannya, menolak kerasulannya, dan sekaligus menolak ketuhanannya. Sementara kalau Islam itu menerima bahwa pribadi ini adalah tokoh sejarah, menerima kenabiannya, menerima kerasulannya, tapi menolak ketuhanannya. Sedangkan yang Nasrani lebih khas lagi. Tokoh ini adalah tokoh sejarah, menerima kenabiannya, menerima kerasulannya, dan sekaligus menerima ketuhanannya. Ini kita dihadapkan pada tiga pandangan keagamaan yang berbeda. Tadi saya uraikan, dasar Quran hanya menerima kerasulannya, menolak ketuhanannya. Ini yang perlu dicatat, bahwa Islam berdasarkan Quran tidak mengakui ketuhanannya. Tadi Pak Luga sempat menyatakan mengenai Yesus itu anak Allah, sekaligus Allah, tapi tidak pernah menyatakan dirinya seorang nabi. Kalau tidak salah dengar, dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Tapi sebelum saya bahas ini, saya patut tegaskan di sini, orang yang hidup dalam sejarah itu, yang kita kenal dengan Jesus Christ atau Isa Al-Masih, sebetulnya maksudnya sama orangnya. Kalau Quran karena tertulis dalam bahasa Arab, maka muncul istilahnya dengan sebutan Isa Al-Masih. Sementara tokoh yang sama itu ketika hidup dalam sejarah tercatat dalam bahasa apapun, mau terjemahan Jawa, mau terjemahan Sunda, mau terjemahan Batak, semuanya tertulis bahwa Jesus Christ ketika berdakwah atau bicara kepada umat Bani Israel, dia berbicara dalam bahasa Aramaik atau dalam bahasa Suryani. Ketika mau menyembuhkan orang yang sakit buta, dia mengatakan Ephata, terbukalah. Kalau bahasa Arabnya iftah. Jadi ada kemiripan Pak Buga sama Pak Horas Tamina. Bahasa Arab itu ada kemiripan dengan bahasa Suryani yang dipakai oleh Jesus Christ sendiri. Ketika kalau dalam bahasa Arab mengatakan iftah, maka dalam bahasa Yesus mengatakan Ephata, terbuka. Apa yang dimaksud terbuka? Matamu sudah terbuka. Christ menggunakan bahasa Aramaik. Lalu siapa dia dikenal dalam bahasa Aramaik? Dalam bahasa Aramaik, Bible itu dikenal dengan istilah Peshitta. Dalam teks Peshitta itu tidak pernah muncul nama Yesus Kristus, tidak pernah muncul. Saya di rumah punya kitab Peshitta. Yang muncul itu adalah nama Isa the Messiah. Jadi Isa the Messiah itu bahasa Aramaiknya, sementara bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Jadi semacam ada kedekatan bahwa orang ini yang dimaksud sama. Yang bahasa Arab menyebutnya Isa the Messiah, bahasa Arab menyebutnya Isa Al-Masih. Jadi orangnya sama, tapi pandangan terhadap orang yang sama itu berbeda. Islam tidak menyebutkan ada ketuhanannya, sementara dalam Kristiani ada ketuhanannya. Nah, memang saya belum menemukan dalam Perjanjian Baru pengakuan langsung dari Jesus Christ sendiri bahwa dirinya aku ini seorang nabi. Saya belum menemukan, mungkin bisa diluruskan nanti. Sebagaimana Jesus Christ sendiri atau Isa Al-Masih atau Isa the Messiah dalam Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan dirinya aku ini Allah. Tidak pernah. Jadi dia tidak pernah menyatakan aku ini Allah, dan sekaligus tidak pernah menyatakan dirinya aku ini seorang nabi. Tetapi ingat, beliau punya murid, ada 12 murid. Salah satu murid yang menjadi panutan utama dari murid-murid yang lain adalah Petrus. Petrus ketika khutbah di Serambi Salomo, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Beliau ketika khutbah di Serambi Salomo, salah satu khutbahnya dia mengatakan begini, bukankah telah dikatakan Musa
Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi, dan dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Ini ucapan Petrus ketika berkhotbah mengenai siapa itu sosok yang dijadikan panutannya. Ternyata Petrus mengatakan ini adalah berkaitan dengan seorang nabi. Jadi ada pengakuan muridnya Yesus sendiri bahwa Yesus itu nabi. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus bukan nabi, nampaknya Petrus sendiri membantah bahwa dia itu seorang nabi. Meskipun tidak ada pengakuan langsung, aku ini seorang nabi. Saya belum menemukan itu. Sekaligus tidak ada pengakuan langsung, aku ini Allah. Tidak ada pengakuan. Jadi saya tidak sependapat dengan pernyataan Pak Lugan tadi bahwa Yesus bukanlah seorang nabi. Dari konteks ini, Yesus seorang nabi. Bahkan Stefanus sendiri juga berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul, mengutip juga mengenai kitab Ulangan ini bahwa orang yang dimaksud ini adalah seorang nabi. Ada. Nanti bisa dicek. Itu poin saya pertama. Kemudian, lalu bagaimana ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai Jesus Christ atau Isa Al-Masih? Apakah betul dalam pandangan Quran memang Yesus Kristus itu bukan seorang Tuhan, hanya seorang nabi atau rasul saja? Jawabannya tegas, memang hanya seorang rasul, tidak lebih dari itu. Dan bahkan Quran sendiri membantah bahwa dia seorang Tuhan. Dia bukan Allah. Makanya tadi saya kutipkan ayat 8, kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih Isa bin Maryam. Jadi dia bukanlah Allah. Dia hanya seorang manusia, putra Maryam yang dia dilantik sebagai seorang nabi. Jadi kalau Pak Horas maupun Pak Lugan meminta pendapat kepada saya bagaimana Quran memahami Jesus, saya katakan hanya seorang rasul minus ketuhanan. Sementara kalau Kristen bagaimana? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau berdua di mana ketuhanannya. Nah, coba kita rujuk dalam perjanjian lama, Apalagi dalam kekristenan itu kan yang namanya Yesus Kristus itu dianggap sebagai Mesias. Meskipun orang Yahudi sendiri itu mengingkari bahwa dia Mesias, artinya tidak mengakui bahwa dia Mesias. Jangankan Mesias, seorang nabi pun orang ini menolak. Jadi ada beberapa tingkatan. Yesus bukan seorang nabi, Yesus bukan seorang Mesias, bahkan Yesus bukan seorang Tuhan. Itu pandangan Torah, pandangan kitab-kitab Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi sampai sekarang itu menunggu Mesiasnya itu bukan Mesias yang bergelar sebagai Tuhan, tapi seorang anak manusia, hanya seorang anak manusia. Statusnya tidak lebih dari itu. Tidak ada status ketuhanan pada dirinya. Nanti kita bisa diskusikan itu. Nah, berkaitan dengan dia adalah cahaya. Jadi Pak Luga juga menyebutkan dia adalah cahaya. Memang ada kredo yang dibuat pada tahun 325, yakni kredo Nikea atau Nicea. Itu ada ungkapan begini: Nu'minu birabbil wahid Yesus al-Masih. Kami percaya kepada Tuhan yang satu, Putra Allah, Ibnul Wahid, Maulud ghair makhluk, yang dilahirkan tapi tidak diciptakan. Nur min nur, terang dari terang atau cahaya dari cahaya. Al-ilah min ilah, Tuhan dari Tuhan. Ini kredo teologis. Artinya memang Yesus dianggap sebagai terang. Tapi kalau dikembalikan kepada perjanjian lama, kan disebutkan pada kitab Bereshit pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, disebutkan begini: Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz haaretz hayatatuhu v'hu v'shif'al b'netahum v'yomer Elohim yehi or v'yehi or. Saya tekankan yang terakhir, v'yomer Elohim, dan berfirmanlah Elohim, Tuhan, yehi or, jadilah terang, v'yehi or.
dan jadilah terang. Jadi terang itu diciptakan sebelum matahari bulan diciptakan. Sudah ada terang. Tapi terang ini statusnya adalah terang yang diciptakan. Kalau seandainya terang itu yang dimaksud merujuk kepada Yesus sebagai terang, berarti memang Yesus diciptakan. Ini jangan dipotong dulu. Jadi ini pandangan teologi Yahudi ya. Saya belum menemukan terang di sini apakah terang yang bagaimana, apakah terang yang dalam kitab Bereshit itu ataukah tidak. Itu nanti bisa dijelaskan kepada kita semua. Tapi yang jelas dalam pandangan teologi Yahudi, yang namanya terang sebelum diciptakannya matahari, bulan dan bintang-bintang, itu sudah ada terang. Yihior, wihior, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadi terang di sini yang dimaksud adalah ciptaan, bukan pencipta. Nanti tinggal dijelaskan apakah terang ini merujuk kepada pribadi seseorang ataukah bukan. Itu nanti teologi Kristen yang akan menjawab. Tapi yang jelas adalah dijelaskan terang yang mana. Yang jelas dalam perjanjian lama tidak ada satupun yang menyatakan perjanjian lama ya, bahwa Allah atau yang disebut Elohim atau Hashem yang ditulis dengan huruf Yod, He, Vav, He disebut sebagai terang. Tidak ada. Terang tidak pernah dirujukkan kepada Hashem, tapi terang dirujukkan kepada ciptaan yang tadi saya sebutkan Yihior, Wihior. Itu sebagai pengantar awal dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Tapi yang jelas saya sudah memberikan jawaban yang kira-kira tidak memuaskan, tapi bisa menggelitik kita untuk semakin bisa diskusi lebih banyak. Saya kira demikian. Shalom alaikum.